Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 seterusnya kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Majelis Guru yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Baiklah, salam sama-sama kita hidupkan buat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Solo, yang akan memaparkan tugas saya yaitunya koneksi antar materi pada modul 1.4. Kali ini akan saya beri judul yaitu memperkuat kurikulum merdeka melalui penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum kegiatan ini saya mulai, saya akan melakukan ice breaking terlebih dahulu yang digunakan untuk melatih konsentrasi, melatih kegembiraan bagi semua majelis guru. Hendaknya dengan kegiatan ice breaking dapat memberikan motivasi dan kegembiraan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Saya mohon kepada ibu-ibu semuanya untuk berdiri. Ice breaking kali ini kita menyanyikan lagu 1 ditambah 1. Contohnya, saya bilang 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ayo semangat semuanya. Kata mulai. Ini sama dengan. Ayo kita semangat. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Saya ucapkan kepada guru hebat semuanya dari SMP Negeri 2. Kali ini saya akan memaparkan sebuah judul yaitu memperkuat kurikulum merdeka melalui penerapan budaya positif di sekolah. Latar belakang tujuan yang saya pilih kali ini adalah penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua unsur. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuannya adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Sekali lagi, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. Menginteraksikan dan membiasakan murid untuk
nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan sekolah. Nanti kita akan menyusun sebuah keyakinan kelas. Untuk itu, dalam kelas ini saya akan membuat satu keyakinan untuk mengikuti kegiatan ini. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki tingkah laku, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Di sini guru ibarat sebagai seorang petani dan siswa itu sebagai benih yang akan kita tumbuhkan. Mau jadi apa siswa kita? Tidak mungkin benih padi yang kita tanam akan menghasilkan jagung nantinya. Untuk itu, apa yang kita tanam atau kita terapkan kepada siswa, itu yang akan kita terima nanti. Untuk itu, pembelajaran kali ini adalah berpusat pada profil pelajar Pancasila, yaitu kita adalah sebagai penuntun. Yang selama ini mungkin kita beranggapan siswa itu mengikuti diri kita, keinginan kita sebagai guru. Tapi kali ini kita yang memikirkan keinginan siswa. Sebelum masuk kelas, kita tanya dulu, mau belajar di mana, Ibu? Dia bisa memilih, dia bisa berpendapat terlebih dahulu. Karena itu, kodrat yang ada pada anak ini harus kita jaga. Dari konsep di atas ada 8 paparan yang akan saya jelaskan kali ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kewajiban, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru. Keyakinan kelas terakhir baru segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Menurut profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berreferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dasarnya terhadap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Seterusnya, gotong royong, kreatif, bernal kritis, mandiri. Itu adalah bahagian dari profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma baru ini digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak,
Karena di sini kita adalah sebagai seorang penuntut harus berpihak kepada siswa, maka profil pelajar Pancasila ini adalah yang kedua, lazimnya disiplin dikait dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi siswa tersebut. Ada nanti langkah-langkahnya bagaimana cara menghadapi siswa yang bermasalah. Ada nanti akan kita diskusi. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Berarti di sini siswa mau dihargai. Siswa adalah kita jadikan dia yang nomor satu. Tidak mungkin benih padi yang kita tanam akan menghasilkan jagung nantinya. Kalau kita mau menjadikan benih padi tadi padi yang bagus, jadikanlah perawatannya, pupuknya, cara pengembangan dan prosesnya sebagai proses pembelajaran bagi kita semua. Sekarang, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebijakan. Setiap sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Makanya siswa itu pengen menjadi seorang yang dihargai. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang akan kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang akan kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah contoh kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, kita sebagai manusia butuh cinta dan kasih sayang. Cinta yang kita dapat dari keluarga, cinta yang kita dapatkan di lingkungan sekolah, dan dari masyarakat bisa memperoleh cinta. Yang kedua, penguasaan. Berikutnya kebebasan dan kesenangan. Semua kita butuh kesenangan. Kalau belajar menghadapi siswa yang bermasalah, mungkin kita menjadi stres dan akan sakit. Makanya kita butuh kesenangan. Sekali-sekali boleh kita mengadakan refreshing, Bapak Ibu. Pergi jalan-jalan, itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Ada sebuah contoh, ada sebuah kasus di sini. Saya pilih kasusnya adalah siswa SD. Ibu Ani adalah seorang guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi pula salah seorang murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak yang telah datang dan mengeluh bahwa Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka. Dengan paksa, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa penjelasan yang akan dilakukan dalam kasus ini?
seorang siswa yang selalu meminta makan siang kepada temannya. Mungkin ada penjelasan dari Bapak Ibu apa pemecahan dari kasus ini. Silakan Bapak Ibu Tasmeka. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh calon guru BK Angkatan 8 Ibu Rona. Berdasarkan kasus yang dipaparkan di atas, bahwa seorang siswa kelas 5 bernama Agus seringkali meminta makanan kepada temannya dengan cara paksa. Jika kita menghadapi hal itu, apa yang harus kita lakukan? Mungkin saya sebagai seorang guru SMP Negeri 2 juga akan memberikan sedikit tanggapan, dan ini pernah juga terjadi pada anak kita, tidak hanya anak SD kelas 5, pada anak SMP mungkin pernah terjadi. Maka mungkin langkah awal saya akan mendekati si Agus tadi, bercerita kepada si Agus kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian dari cerita mungkin akan dapat informasi-informasi, sehingga dari informasi mungkin kita akan mencarikan jalan keluarnya. Mungkin itu saja Bu Lona, terima kasih. Ayo kita beri aplaus dulu kepada guru hebat kita, Ibu Lasmi Eka Putri. Dari jawaban Ibu tadi, mungkin itu adalah jawaban yang tepatnya. Nanti kita panggil Agus, kenapa dia melakukan hal demikian. Mungkin kebutuhannya kurang di rumah, seperti mungkin orang tuanya sibuk, jadi tidak sempat membawa sarapan ke sekolah, atau kekurangan biaya untuk membeli nasi, makanya dia meminta paksa makanan temannya. Terima kasih Ibu. Di sini kita akan memaparkan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang, kebutuhan adalah bertahan hidup. Bisa itu Bapak Ibu. Jadi untuk Agus bertahan hidup, Agus mencari makanan dengan paksa. Itu kebutuhan bertahan hidup bagi Agus. Dia sudah lapar Bapak Ibu, sementara dia tidak punya uang untuk membeli nasi. Dia tidak dibungkus nasi dari rumah oleh orang tuanya. Dia minta nasi kepada temannya dengan cara paksa. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi perhatian dia, berarti si Agus ini usil. Dia perlu diperhatikan. Mungkin di rumah orang tuanya marah-marah aja kerjanya. Berarti di sekolah ini lantaran guru sayang kepada Agus, nah dia nanti kan Agus dipanggil. Mungkin itu masalahnya Bapak Ibu. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Berarti Agus beranggapan dirinya berkuasa. Berikut, apabila jawaban Agus karena ia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawa bekal yang sama, kebutuhan adalah kebebasan. Mungkin lantaran Agus ini banyak ikan di rumah, maka sering dibawakan bekalnya dengan sambal ikan. Sementara temannya tadi dia dibawakan ayam. Agus pengen makan ayam,
Berarti ambillah bekal temannya tadi. Yang terakhir jawaban Agus adalah karena iseng. Dan dia menikmati ekspresi wajah temannya. Yang kesal karena diambil makanannya. Kebutuhannya adalah kesenangan. Itu adalah kebutuhan manusia. Yang dimana posisi kita sekali ini. Berikutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita butuh makan untuk hidup, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh keamanan dan kesehatan. Itu yang menjadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang menjadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama, rasa diterima, dipedulikan, berbagi dan bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Berarti di sini mari kita sama-sama saling berkolaborasi, saling bekerja sama untuk mencapai atau mewujudkan visi misi SMP Negeri 2. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang pertama, harga diri kita sebagai manusia, harga diri kita bagi siswa kita, harga diri kita di lingkungan masyarakat kita. Memimpin, berprestasi, diskusi, dan mau didengarkan. Jangan mentang-mentang kita berkuasa, pendapat kita saja yang didengarkan. Kita harus juga mendengarkan ide-ide dari teman semuanya. Berikutnya, kebebasan. Mandiri, memiliki pikiran, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kita yang harus mengendalikan diri kita, Bapak Ibu. Berikutnya, kesenangan. Beriman, humor, antusias, dan ketawa. Itu yang terpenting. Kalau kita tidak ada kesenangan, tidak ada humor, tidak ada ketawa, mungkin stres akan muncul. Penyakit akan datang begitu saja. Selanjutnya, kita bahas mengenai teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ada namanya teori motivasi eksternal dan motivasi internal. Di sini yang pertama, kegunaan motivasi eksternal untuk menggali ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu dinamakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Tujuan dari motivasi internal yang pertama, yang positifnya adalah disiplin. Disiplin di sini saya menekankan untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan tindakan tersebut. Yang pertama, hukuman. Seperti tidak terencana, tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi.
ada berupa hukuman fisik maupun fisik. Berarti hukuman ini ujung-ujungnya adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang. Berikutnya adalah konsekuensi, yaitu ada namanya terencana, bisa harus disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, berarti guru di sini selalu melihat perkembangan murid, mulai dari pagi hari sampai murid itu pulang sekolah. Yang ketiga adalah restitusi. Di sini kita membahas proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Berarti murid setelah kita membuat keyakinan kelas, kita tanya, di segi mana mereka melakukan kesalahan? Berikutnya ada sebuah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan uji cobalah buka. Nanti di sini saya minta Bapak Ibu guru duduk berdekatan untuk melakukan kegiatan. Di sini Anda diibaratkan sebagai namanya A dan yang satu lagi kita beri nama B. Kasusnya adalah ibu guru yang bernama A mengumparkan satu tangan Anda, berarti tangan di sebelah kanan Bapak Ibu kepala. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda sendiri. Teman yang B atau ibu yang dikelompokkan yang B membuka kepala tangan A tadi, boleh dengan cara memujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan boleh menggelitik. Atau mungkin Bapak Ibu yang B bisa memujuk dengan memberikan uang supaya guru yang A tadi mau membuka kepalanya. Coba Anda lakukan kegiatan ini. Silakan Bapak Ibu secara bergantian membuka kepala tangan Bapak Ibu. Boleh dengan bujukan, rayuan, atau Bapak Ibu bisa mengasih uang, atau diajak makan siang nanti. Boleh juga dilakukan. Itu trik-trik Bapak Ibu supaya teman tadi membuka kepalanya. Sudah? Silakan Bapak Ibu mencari jawaban bagaimana teman tadi membukanya. Apakah Anda atau B membuka tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda tadi? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Atau tutup
terakhir, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan Anda. Ada 3 proses kejadian yang akan kita diskusikan dalam waktu 3. Baiklah, kami akan memberikan tanggapan hasil diskusi kami. Jadi, kita sendiri yang memegang kontrol atas kapalan tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kapalan tangan kita. Jadi itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Roni yang telah memberikan motivasi dari kegiatan kita. Memang betul kita sendiri yang akan membuka atau menutup, tergantung. Kita lanjutkan sebuah main konsepsi tentang teori kontrol. Di sini kita bayangkan ilustrasi seorang guru mengontrol muridnya. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif eksekutif yang bermanfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir di sini dari gambaran ini adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Berarti yang di belakang mencoba cara paksa. Berhak memaksa, kita juga sebagai guru berhak untuk memaksa siswa kita ke jalan yang baik dengan konsep profil pelajar Pancasila. Kata-kata memaksa di sini mungkin kita ibaratkan sebagai petani. Kita harus bersusah payah, bekerja keras, supaya hasil yang kita dapatkan nantinya juga berbuah baik. Perubahan paradigma dengan stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol kali ini? Yang pertama di sini kita lihat stimulus respon. Yang kedua ada namanya teori kontrol. Yang pertama kita lihat ini stimulus respon. Di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita yakin kita bisa. Berarti kita ajak orang tersebut bahwa kita memang lebih dari mereka. Tapi menurut teori kontrolnya kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Itu menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu menurut teori kontrol. Tidak ada orang lain yang mampu atau bisa mengontrol diri kita, Bapak Ibu. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa kita mengontrol teman kita sendiri. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Yang di sini adalah kooperasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Berarti motivasinya adalah kita harus mendengarkan pendapat, arahan, motivasi dari teman-teman semuanya. Berikutnya, model berpikir memang kalah. Model berpikirnya memang. Di sini perubahan teori kontrol dengan stimulus respon. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, seorang
Guru itu sebagai posisi penghukum. Yang kedua, berbuat merasa bersalah. Yang tiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan sebagai manajer. Sebelumnya saya akan melihatkan atau menayangkan sebuah video mengenai posisi kontrol seorang guru. Dari video ini kita bisa memahami di posisi manakah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Cuy itu sopan mana telambe nak. Coba nak awak telambe. Ada mana itu tu? Ayo ni boleh cik. Boleh. Berarti ini kawan buat lah. Dah pada buat apa? Nanti lah makan sate. Menjadi manajemen show capilian letak rumah gerbang di sini. Dampak di sini pun mungkin di dam. Nakakit alay. Ha? Apa panjang-panjang mana? Patang panjang ini panjang ah. Naik tensi lah. Naik tensi. Tidak. Kita lala penitensi wa. Tidak makan minum. Nah. Tiga. Ada permintaan dari sudah tuh penyampaian dari Pak motivasi sudah tuh manfaatnya dari BP. Terus sudah tuh BP yang kedua sambil membuat itu ada minta sekali minta si PKP itu atau login atau apa iya posisi semua. Coba mulai lah. Lucu pula bayang nanti ya 20 tahun yang lewat aku support ya kawan nama support baru tadi jadi dulu kami sedang ada di mana lewat rantu ini baca ibu dia dia lupa aja jadi tapi iya tapi mak gaya-gaya galak ni mana itu dong udah galak ini udah laporan ada tulisnya cuman
Jadi kalau anaknya ikut satu bergerak ya. Yang paling enak adalah melawan itu. Itu kok ini loh. Ada yang mama, ada yang anak. Kenapa lah? Kalau mana tahu saya anak, saya itu kan ada cita-cita banyak. Kan yang belum kan masih Jakarta. Itu mereka tidak tahu ya. Itu yang ada. Satu kasih, satu kita. Yang kedua, kan masih skema hardcore. Itu kan. Pertanyaan. Film mah? Udah film mah? Begitu orang kan tak pulang masih. Kalau gue di negara Parkir lu parkir. Terus yang baru. Parkir istimewa, tapi parkir lu jalan ya kan. Dek apaan mau aku alun aku mana? PP-nya kurang. Kalau yang nonton jadi banyaknya yang antri gitu. Kami juga lihat kan sekarang Pak Tuhan. Itu juga satu orang. Bisa kan kita ada kan rumah tangga kan nama kita juga betul. Ini yang kita ini kan orang mau kita tahu. Ah, dia mau kita tidak makan. Oh, yang di belakang dulu. Mau kerja mulak terserah. Bagus. Rekomendasi
rekomendasi dah boleh ibu ambil kat 2-3 orang pun lain sebab dah nama ibu lagi. Ai jadi kepala pasal. Ai kita tak tu. Alah kita. Alah bagi payah kita masih lah. Bilo lah waktu itu kadang aku makan coklat. Kadang tambah dapat ya bilo waktu itu aku makan coklat. Tapi kan kok mereka donat coklat, kok ini banyak coklat, donat si kafir tu mah makin sulit kan ya? Mereka nak buat coklat. Enggak langsung terus. Ya. Bukan aku tak ya ni buat. Tu ah. Mereka siap dah kan boleh lem buat. Lem teka dah tekan. Enggak dalam saya Itu salah nih kusen ya. Awak makan tuh salah nih kusen ada jangan dalam lari. bak lewat situ. Karena mana lari waktu boleh. Macamnya Kalau salah itu dia malam. si Roni saya salah bunyinya lagi kan. Kalau betul bilang tu kan lagi nak rapat. Bang. Dalam ni sekarang. Kalau tu nak lapan. Tahun besok ya, ini yang
Bisa enggak? Kalau bisa, Ibu, aku sama dulu. apa ya? Macam-macam. Ya, ada yang mana kesempatan dia. Awak jadi apa? Waduh, aku yang banyak orang yang aku masalah tomat. Dari yang itu, enggak kok dari yang itu. Nah, kok baru dibilang yang sebagai Dari video tadi sudah terlihat kita sebagai seorang di posisi kontrol yang mana. Mungkin selama ini kita berada di posisi seorang pemimpin yang selalu memberikan hukuman kepada siswa. Untuk itu mari kita merubah posisi pemimpin tadi. Mari kita sama-sama merubahnya menjadi posisi manajer untuk menerapkan atau menciptakan generasi siswa yang berintegritas dengan kegiatan program pelajaran Pancasila. Sudah saya sholat, awalnya ibu yang mungkin sholat. Contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol pada saat sekarang. Di sini saya mengambil sebuah kasus siswa tidak memelengkapi atribut saat upacara bendera. Kejadian ini saya ambil atau saya amati waktu pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin pagi. Di sini, jika kita menjadi seorang posisi penghukum, kita akan selalu memberikan hukuman kepada siswa kita yang tidak lengkap atribut pakaian, seperti hormat pada bendera 1 jam. Ayo sana, kenapa terlambat? Ya sudah, kamu berlari keliling lapangan ini sebanyak 3 kali. Itu adalah posisi pemukul. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Beberapa kali Bapak Ibu harus beritahukan, kamu selalu mengecewakan Bapak. Itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kita yang merendahkan nada bicara kita, kita yang menganggap diri kita salah, tidak beranggapan sesuatu yang salah, kita yang membuat diri kita salah. Kenapa kamu mengecewakan? Seolah-olah siswa tadi kasihan kepada kita. Akhirnya mungkin untuk besoknya siswa tadi akan berubah. Contoh posisi teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu dan bapaknya. Sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kata-kata yang demikian yang membuat kita sebagai teman dengan siswa. Seterusnya, jika kita menjadi posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan dibuang. Itu adalah posisi pemantau. Berarti siswa ini kesalahan. Terakhir adalah posisi manajemen. Posisi ini adalah posisi seorang guru yang ideal, posisi yang didambakan siswa. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu?
kita tanya kepada siswa kita bagaimana dia berperan. Berarti solusi di sini adalah kita buat keyakinan kelas tadi. Siswa kita yang membuat peraturannya, dia yang menciptakan lagu, dia berbuat kesalahan, dia yang akan memberikan solusi apa yang akan dia lakukan. Contoh yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kata-kata demikian ada di posisi saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah posisi. Yang kedua katanya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Dengan kata-kata tadi Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oh iya, ini adalah polisi. Pintar. Terima kasih atas masukannya. Dari kasus di atas bisa tergambar mana yang pertanyaan, apa yang mengatakan. Seperti saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kita sebagai seorang guru merasa membuat orang merasa bersalah. Berarti saya kecewa dengan kamu. Berarti anggapan siswa tadi sama kita yang salah, bukan menyalahkan siswa. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti otomatis kita memberikan hukuman kepada siswa kita. Ayolah lakukan dengan Bapak Ibu. Itu adalah sebagai teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah manajer. Yang terakhir adalah pengukur. Kamu selalu yang paling otomatis kata-kata ini adalah kita di posisi penuh. Berikutnya, untuk semua itu memang harus ada kata-kata disiplin Bapak Ibu. Apa makna disiplin bagi kita? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri. Kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Berarti disiplin ini memang dari diri kita Bapak Ibu. Tidak perlu ada perintah atau orang memerintah kita. Itu adalah dari diri kita, baru kita. Sholat. Apa itu makna disiplin bagi kita? Yang pertama, berasal dari bahasa Latin dengan disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berrepresentasi dengan disiplin diri dari murid dan Plato. Ini ada teorinya dari Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Terakhir, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Tapi disiplin ini harus datang dari diri kita sendiri. Tidak ada hukuman. Jangan beranggapan kalau kita tidak disiplin berarti kita melanggar hukuman. Memang sulit untuk merubahnya. Disiplin memang datang dari diri kita sendiri, baru kita merubah disiplin kepada orang lain.
dari kata-kata disiplin yang sudah kita terapkan, mari kita sama-sama membuat aturan keyakinan kelas kita masing-masing. Di sini, mengapa keyakinan kelas yang harus kita ciptakan bukan peraturan? Karena keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Berarti di sini adalah kesepakatan siswa di suatu kelas dengan kata-kata yang positif. Ada pendapat menurut konsen. Keyakinan kelas adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intelektual. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu kata-kata dari konsen. Di sini cara pembentukan keyakinan kelas, aturan pembentukan keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Berarti kata-kata di sini adalah kata-kata yang positif, Bapak Ibu. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa dalam kelas tersebut. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curahan pendapat. Berarti semua siswa, semua anggota kelas harus mengeluarkan pendapatnya. Kita tidak boleh membedakannya. Oh, ini siswa yang hebat harus mengeluarkan pendapatnya, harus pendapat ini diterima. Tidak boleh. Semuanya harus kita terima. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti keyakinan kelas ini setelah kita sepakati dan kita terapkan, bisa dijadikan keyakinan di sekolah nantinya. Coba kita lihat peraturan. Ada kata-katanya selalu dilarang. Sedangkan untuk menciptakan keyakinan kelas ini, kita hindari kata-kata dilarang. Kita hindari kata-kata jangan, selalu. Berarti kata-katanya harus kata-kata positif. Seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk keyakinan kelas harusnya bertanggung jawab. Kita kelompokkan ke sana, Bapak Ibu. Berarti bertanggung jawab, dia mengembalikan. Berarti pengelompokannya di sana ada kata-kata bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Bisa keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu contoh keyakinan kelas yang harus kita ciptakan. Di sana kan kita sudah nampak nanti siswa mengeluarkan pendapatnya, baru kita gabung, kita bilang menjadi keyakinan kelas tadi. Misalkan dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Berarti poinnya langsung ke kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu keselamatan, bisa keamanan. Langsung saja, berarti kesepakatan kelas ini yang sudah kata-katanya adalah kata-kata positif, Bapak Ibu.
Sini sudah saya ciptakan keyakinan kelas pada kelas 7A. Keyakinan kelas di kelas 7A sebanyak 30 orang siswa. Sesudah membuat ini, saya sudah menciptakan 5 keyakinan kelas di kelas 7A. Yang pertama yaitu komitmennya bertanggung jawab, saling menghargai, jujur, dan peduli. Itu keyakinan kelas 7A yang sudah kami sepakati. Sudah ada coretan tanda tangan bukti telah disepakati atau disahkan oleh mahasiswa pada waktu itu. Selanjutnya kita beralih ke segitiga restitusi. Posisi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru, yang pertama kita mampu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur dari diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksa. Ini adalah contoh-contoh penerapan segitiga restitusi. Ini langkah-langkahnya yang harus Bapak Ibu terapkan untuk menciptakan siswa generasi muda yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama, di sini ada 3 segitiga restitusi. Langkah-langkah di sini yaitu menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Di sini kita ibarat sebagai manajer. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Berikutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa nanti? Ini adalah kata-kata atau motivasi dari posisi manajer Bapak Ibu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Di sini kita sudah memberi arahan, kita tanya kesepakatan kelas kita. Berikutnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan. Sebelumnya kita kan tidak tahu mengapa siswa kita terlambat. Mungkin rumahnya jauh, mungkin waktu dia berangkat ke sekolah ojeknya tidak ada. Nah, dia tidak punya uang Bapak Ibu. Berjalan kaki, menyeberang kali, akhirnya datang ke sekolah terlambat. Sekarang mari kita rubah mindset kita untuk menjadi posisi manajer. Tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dari menstabilkan identitas, tindakan yang akan kita terapkan yang pertama, berbuat salah itu tidak apa. Itu kata-katanya. Kita tanya dulu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Itu di tahapan menstabilkan identitas. Kamu merasa begitu. Berarti di sini kita mencari solusi dari kesalahan siswa tadi. Berikut tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Bisa kata-katanya dengan kata-kata, padahal kamu bisa melakukannya lebih
buruk daripada ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Terakhir, kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Berarti kita tidak selalu membuat siswa tadi bersalah. Kita tanya apa yang membuat mereka berbuat demikian. Yang ketiga, tahapannya adalah menanyakan keyakinan. Di sini kita bisa menggunakan kata-kata apa yang akan kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Berikutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang dipilih. Berikutnya lagi, kamu mau jadi orang seperti apa ke depan? Itu kata-kata dari menanyakan keyakinan. Berarti ada 3 tahap Bapak Ibu. Tahap yang segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan keras. Dari paparan saya sebanyak 8 tahun, saya akan membuat sebuah refleksi mengenai pemahaman atau teori atau mengenai video yang sudah saya tampilkan tadi untuk kedepannya. Penerapan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 2 Kebun akan berjalan dengan baik. Ada 3 buah soal yang akan Bapak Ibu uraikan nantinya. Yang pertama, perasaan saat ini adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengar atau melihat tayangan video yang sudah saya berikan. Yang kedua, setelah mengikuti materi pembiasaan atau diminasi pada hari ini, saya menjadi paham materi apa Bapak Ibu yang paham. Yang terakhir itu target saya selanjutnya. Dari perubahan berarti saya mau menjadi orang bagaimana nanti ke depan. Demikian presentasi saya pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah yang telah memberi karunia kepada kita semua, yang mana berkat rahmat beliau kita sudah dapat hadir dalam rangka diseminasi calon guru penggerak yang berjudul memperkuat kurikulum merdeka melalui budaya positif di sekolah. Salawat beriring salam pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat ke arah yang lebih baik seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, paparan yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita Luna Mairisa tadi sangat bagus sekali dan sangat memberi semangat kepada kita semua, sehingga paparan itu menjadi inspirasi bagi kita semua hendaknya. Dan dari paparan itu dapat nanti hendaknya meningkatkan pemberdayaan sumber manusia, pemberdayaan sumber yang ada di lingkungan SMP 2 Kubung menjadi bermakna dan selalu bersifat positif. Karena di sini
kita akan menerapkan budaya positif, maka diharapkan tentu hasilnya lebih bagus. Dan kepada Bapak Ibu guru yang lain, tentu kita berharap juga pemberdayaan melalui budaya positif ini akan memberikan dampak baik kepada kepribadian kita sebagai guru atau pribadi masing-masing, memberi dampak kepada pribadi siswa dan karakter siswa menjadi lebih positif dan berkarakter lebih baik sesuai dengan harapan kurikulum Merdeka. Dan kami sangat apresiatif sekali terhadap paparan CGP tadi dan berharap calon-calon baru guru penggerak akan memberikan semangat untuk masuk sebagai CGP sehingga sekolah kita ini menjadikan guru-guru yang kreatif dan hebat dan siswa-siswa yang kreatif dan hebat pula. Mudah-mudahan semangat yang disampaikan oleh CGP kita tadi memberi semangat kepada guru-guru semuanya. Mungkin hanya itu yang perlu kami sampaikan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isniarti, rekan kerja dari Ibu Lona Maiza, CGP Angkatan 8, Kabupaten Solo, SMP Negeri 2 Ubung. Saat ini saya ingin menyampaikan tanggapan saya terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Ibu Lona Maiza, yaitu memperkuat kurikulum Merdeka melalui budaya positif di sekolah. Yang menjadi perhatian bagi saya yaitu budaya positif di sekolah. Di sini Ibu Lona tadi menyampaikan bahwa sebaiknya sebelum kita melakukan PBM di kelas, kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bersama dengan siswa. Jadi saya sangat tertarik sekali dengan hal ini dan insya Allah saya akan mencobakannya di kelas saya. Itulah tanggapan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.